Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 319. Melihat Qin Ming berinisiatif menjelajahi jalan dan bertindak sebagai umpan meriam, Zhou Ba dan yang lainnya tidak keberatan. Pria parubaya itu bersembunyi di tengah kerumunan seolah-olah dia telah diberikan amnesti, dan tidak pernah berani menunjukkan wajahnya lagi. Di luar pintu ada koridor yang dalam, tinggi sekitar 3 meter dan lebar 2 meter, cukup untuk dilewati 4 orang. Di dalam gelap gulita, Anda tidak dapat melihat jari-jari Anda, bahkan senter yang terang pun tidak dapat mencapai ujungnya, dan suasananya sunyi, suram, dan dipenuhi dengan suasana teror. Ayo pergi. Xiao Hu mendorong Qin Ming dan mendesak, temukan Yuan Qinghua secepat mungkin agar kita bisa pergi dari sini secepat mungkin. Saya bersedia menjelajahi jalan di depan, tetapi Anda juga harus memberi saya tongkat untuk membela diri. Siapa yang tahu jika ada serangga dan binatang beracun yang tersembunyi di sini, dan saya tidak ingin mati. Dengan takut-takut, Xiao Hu kembali menatap Zhou Ba dan melihat Zhou Ba mengangguk dan menyerahkan tongkat di tangannya kepada Qin Ming. Berhentilah merengek dan cepatlah. Qin Ming mengeluarkan tongkat ayun, yang panjangnya sekitar 1,5 meter, cukup untuk digunakan sebagai tongkat pemandu. Dia mengambil tongkat ayun dan mengayunkannya maju mundur di tanah, berjalan ke depan perlahan, seolah-olah dia punya kembali ke hari-hari ketika matanya terluka dan dia menjadi buta. Xiao Hu dan 4 orang lainnya mengikuti Qin Ming 2 meter jauhnya, mata mereka melebar selebar mata banteng, menatap lurus ke depan. Zhou Ba dan yang lainnya mengikuti satu demi satu. Tidak ada yang berbicara, hanya langkah kaki kacau yang bergema di koridor. Tiba-tiba, Qin Ming berhenti karena dia melihat seseorang tergeletak di tengah koridor di depannya. Wajahnya bersinar pucat di bawah cahaya, dan wajahnya garang dan menakutkan di sampingnya. Sebuah toples porselen biru dan putih. Dilihat dari pakaian mayatnya, itu adalah manusia modern, dan tulangnya belum membusuk. Qin Ming samar-samar menebak bahwa orang ini pasti salah satu anggota Houqi yang mengunjungi makam itu terakhir kali alasan yang tidak diketahui. Terlihat bahwa makam kuno ini memang ada bahaya yang tidak diketahui tersembunyi. Apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak pergi? Zhou Ba bertanya dengan marah. Pandangan orang-orang di belakangnya terhalang oleh 4 Xiao Hu yang berjalan berdampingan, dan mereka belum melihat mayatnya. Xiao Hu dan 4 orang lainnya telah melihat mayat itu. Mereka mengepalkan tongkat, senjata dan senjata lainnya lebih erat, dan telapak tangan mereka berkeringat dingin. Tuan 8, saya menemukan sepotong porselen biru dan putih Yuan yang bagus, apakah Anda ingin mengambilnya? Qin Ming menjawab. Faktanya, dia tidak tahu apakah toples itu berwarna biru dan putih Yuan, dan dia bermaksud melakukannya bodohnya Zhou Ba. Mendengar bahwa Yuan Qinghua telah ditemukan begitu cepat, mata Zhou Ba bersinar dengan keserakahan, dan dia segera memerintahkan, Xiao Hu, kalian masih tertegun, pergi dan kumpulkan Yuan Qinghua, dan setelah selesai, itu akan sebanding dengan jumlah porselen biru dan putih yang Anda dapatkan. Siapapun yang mendapat poin lebih banyak akan mendapat lebih banyak uang. Sebagai saudara angkat Houqi, Zhou Ba sangat sadar akan bahaya yang ada di makam kuno tersebut dan sengaja menjanjikan sejumlah uang dalam jumlah besar agar anak buahnya mau mengorbankan nyawanya demi dirinya. Aku pergi. Salah satu pemuda pemberani melihat uang itu dan buru-buru berjalan mendekat dan mengambil toples porselen biru dan putih. Ah! Pemuda itu melolong sedih dan melemparkan toples itu seperti kentang panas, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Orang ini juga terjatuh ke tanah, berguling-guling kesakitan, memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Semua orang melihat lebih dekat dan melihat seekor ular emas ramping telah menggigit mata pemuda itu dan mengebor ke kepalanya. Pada saat yang sama, helaian darah hitam mengalir keluar dari matanya. Melihat ular emas itu, Qin Ming juga mengerti alasan Zhou. Orang-orang tingkat 8 semuanya membawa tongkat ayun dan beberapa penyembur api, hanya untuk menghadapi ular emas. Pemuda itu berteriak histeris, dan jeritannya sangat terdengar di makam kuno yang suram ini. Dia berguling dan meronta sejenak, lalu menjadi tidak bergerak dan berubah menjadi mayat, ular emas ramping itu juga masuk ke dalam tubuhnya. Melihat pemandangan ini, Xiao Hu dan yang lainnya sangat ketakutan hingga kaki mereka menjadi lemah dan mereka mundur satu demi satu. Ini terlalu menakutkan. Ayo kembali. Pria parubaya yang merupakan penilai harta karun berkata dengan gemetar, wajahnya sepucat kertas. Pah! Begitu pria parubaya itu selesai berbicara, Zhou Ba menamparkan wajahnya. Bu, ular akan membuatmu takut sampai kencing. Jika kamu berani berteriak dan kembali, aku akan menembakmu. Itu Raja Ular Emas, semuanya, hati-hati. Xiao Yutong tidak takut, dan bahkan berjalan mendekat dan berdiri di samping Qin Ming. Setiap orang harus segera pergi sebelum ular ini merangkak keluar. Bang! Entah untuk menakut-nakuti semua orang atau untuk memberanikan diri, Zhou Ba melepaskan tembakan ke bagian atas kepalanya, menyebabkan puing-puing beterbangan. Seperti kata pepatah, kekayaan bisa didapat dalam bahaya. Kalau tidak masuk sarang harimau, tidak akan mendapat anak harimau. Siapapun yang berani pembelot, saya tembak dulu. Diintimidasi oleh Zhou Ba, semua orang mempercepat langkah mereka dan menyerbu kedua mayat itu, takut ular itu akan keluar dan menggigit mereka.
Xiao Yutong berbisik, sepertinya makam kuno ini dibangun oleh keluarga kuno yang mencari nafkah dari porselen. Pasti ada banyak ular raja emas di dalamnya, jadi berhati-hatilah. Bagaimana kamu tahu? Tanya Qin Ming. Xiao Yutong tersenyum bangga, meraih lengan Qin Ming, dan mulai bercerita. Keluarga Xiao, tempat Xiao Yutong berada, mengandalkan barang antik dan mengetahui banyak rahasia di dunia barang antik. Misalnya, di kalangan keluarga kuno di Tiongkok yang mengandalkan porselen biru dan putih untuk mencari nafkah, seperangkat ilmu sihir beredar secara diam-diam dibuat di Jingdezhen. Porselen Jingdezhen terkenal di seluruh negeri, dimulai sebagai tempat pembakaran rakyat. Pada zaman kuno, untuk melindungi porselen mereka dari perampokan, mereka menggabungkan ilmu sihir Jiangqi untuk menciptakan seperangkat ilmu sihir untuk tujuan melindungi porselen mereka dari perampokan. Perkiraan metode ilmu sihir semacam ini adalah dengan menggunakan toples porselen biru dan putih untuk memelihara beberapa ular raja emas. Energi yin ular dapat menyuburkan kelembapan porselen biru dan putih, dan juga dapat menyerang orang asing yang berada di dekatnya. Porselen biru dan putih membunuh dua burung dengan satu batu. Melewati koridor, semua orang memasuki aula yang luas. Kemanapun cahaya lewat, terdapat porselen biru dan putih, bertumpuk seperti bukit, memenuhi separuh aula, dengan setidaknya 500 keping. Melihat begitu banyak porselen biru dan putih, semua orang tercengang dan tidak dapat mempercayai mata mereka. Setelah hening sejenak, penonton bersorak kegirangan, dan mata mereka bersinar, seolah porselen biru dan putih itu adalah perhiasan emas dan perak yang tak ternilai harganya, sama sekali melupakan ular emas yang menyakitkan itu. Kita sudah kaya. Porselen biru dan putihnya banyak sekali. Kalau kita ambil satu potong saja, itu sudah cukup untuk kita nikmati dan minum makanan panas seumur hidup. Menjadi kaya, menjadi kaya. Beberapa orang tidak bisa menahan keserakahan mereka dan bergegas dengan tidak sabar, mengambil potongan porselen biru dan putih yang terlihat enak dipandang. Di mata mereka, hanya porselen biru dan putih berharga yang tersisa, dan mereka menutup mata terhadap beberapa mayat yang tergeletak di tumpukan porselen. Jangan bergerak, semuanya cepat kembali. Xiao Yutong berteriak keras, tapi tidak ada yang mendengarkan bujukannya. Pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ular emas melompat keluar dari porselen biru dan putih dan menyerang mereka yang mendekat. Tiba-tiba, jeritan, seruan, suara tembakan dan desisan ular terdengar. Seluruh aula dipenuhi dengan kekacauan. Ular emas itu bertubuh ramping dan ukurannya bisa mencapai puluhan sentimeter atau setinggi 2 atau 3 meter. Sulit dihantam dengan senjata api. Sebagian besar pelurunya mendarat di tumpukan porselen biru dan putih sehingga menyebabkan pecahan porselen beterbangan. Jangan tembak, jangan tembak. Melihat pecahan porselen biru dan putih pecah, Zouba berteriak kesakitan dan berhenti. Namun, situasi saat ini berada di luar kendali Zouba. Untuk menyelamatkan nyawa mereka, tidak ada yang memperhatikan porselen biru dan putih. Ekspresi kejam melintas di mata Zouba, dan dia menarik pelatuk beberapa anak buahnya yang diserang ular dan ditembak secara acak. Suara tembakan terdengar, darah berceceran, dan orang-orang itu jatuh ke dalam genangan darah satu demi satu. Orang lain yang belum sempat mendekati tumpukan porselen tidak berani lagi menembak sembarangan. Mereka memegang tongkat ayun dengan erat dan mundur satu demi satu. Qin Ming tidak memperhatikan pertempuran antara manusia dan ular. Matanya tertuju pada sudut gelap aula, di mana kulit ular tergeletak dengan tenang. Panjangnya sekitar 5 atau 6 meter dan lebih tebal dari lengan masih ada sesuatu yang tersembunyi di dalam makam kuno. Seekor ular besar mungkin adalah pemimpin dari ular emas tersebut. Suara berisik itu juga mengingatkan ular emas lainnya yang hidup di tumpukan porselen biru dan putih, dan mereka merangkak keluar satu persatu. Ular merah ramping itu ragu-ragu, dengan taringnya yang tajam terbuka, dan menyerbu ke arah Zouba dan yang lainnya. Melihat sekeliling Anda menghapus lapisan padat, jumlahnya ratusan, dan itu menakutkan. Semprotkan api, keluarkan api. Zouba sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin, tetapi dia tidak mau menyerah di hadapan harta karun di ujung jarinya, jadi dia mendesak beberapa pria yang membawa penyembur api untuk membakar emas ini. Ular. Ho, ho. Keempat orang yang membawa penyembur api tidak berani membangkang dan berdiri di depan orang banyak. Ular api memuntahkan ular api satu demi satu. Nyala api yang panas menelan ular-ular yang merayap, dan bau pasta yang terbakar memenuhi udara. Ayo, lari. Pria parubaya yang merupakan penilai harta karun itu ketakutan dan berteriak, berbalik dan berlari menuju koridor tempat dia berasal, diikuti oleh beberapa orang pemalu lainnya. Sialan, kembalilah ke sini. Zouba tiba-tiba menjadi pembunuh dan melepaskan 2 tembakan acak ke arah orang-orang yang melarikan diri. Bahkan jika keahlian menembaknya tidak bagus, dia bisa memukulnya dengan akurat dari jarak 5 atau 6 meter, diikuti oleh seseorang. Keduanya jatuh ke tanah sebagai tanggapan. Pria parubaya itu berlari secepat yang dia bisa. Dia bergegas ke koridor, melarikan diri dan melihat lagi. Tiba-tiba, matanya bersinar, dan sesuatu yang besar muncul dari kegelapan di pintu masuk dan keluar koridor, menjeratnya dengan erat. Ah! Orang yang berlari di belakang berteriak, kakinya menjadi lemah, dan dia terjatuh ke tanah. Yang menjerat pria parubaya itu adalah seekor ular piton emas yang panjangnya 8 atau 9 meter dan setebal paha. Seluruh tubuhnya seolah-olah terbuat dari emas.
Matanya merah dan memancarkan cahaya haus darah yang menakutkan, itu akan menjadi seperti ular legendaris. Ular piton emas ini telah menjerat pria parubaya itu. Saat ia menjerat tubuhnya, terdengar suara retakan tulang yang tajam. Tubuh pria parubaya itu berubah bentuk, mengeluarkan darah dari seluruh lubangnya, dan dia meninggal. Sial, bagaimana bisa ada ular piton sebesar itu? Zhou Ba begitu ketakutan hingga kulit kepalanya mati rasa. Dia menarik pelatuk ular piton emas itu dan menembakkan semua peluru di pistolnya dalam satu tarikan napas. Sisik ular piton emas itu sangat keras, pelurunya mendarat di atasnya dan tidak menyebabkan kerusakan yang fatal, namun membuatnya menjadi gila. Bab 320. Qin Ming awalnya ingin melangkah maju untuk menghentikan ular piton emas, tetapi Zhou Ba sudah panik dan mengambil penyembur api salah satu anak buahnya, dan menyemprotkan api yang berkobar ke ular piton emas yang sedang berenang dengan cepat. Sisik ular piton emas itu keras dan memantulkan cahaya keemasan di bawah cahaya, seolah-olah terbuat dari emas. Api panas menimpanya tanpa menyebabkan banyak kerusakan. Ia memutar tubuhnya dengan fleksibel, dan ekornya menyapu seperti baja cambuk. Ayo! Zhou Ba tidak dapat mengelak, dan tersapu oleh ekor tebal ular piton emas tersebut. Dia terbang mundur di udara, membawa untaian bunga darah, melintasi parabola, dan jatuh ke dalam kelompok ular. Dalam sekejap, ular emas besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya merangkak ke tubuh Zhou Ba. Zhou Ba menjerit seperti hantu menangis dan serigala melolong, dan segera ditenggelamkan oleh ular tersebut dan mati. Ular piton emas sepertinya mengetahui bahwa manusia dengan penyembur api adalah ancaman terbesar, dan ekornya menyapu ke kiri dan ke kanan dengan liar. Melihat betapa ganasnya ular piton itu, yang lain begitu ketakutan hingga mereka lari ke segala arah, berharap punya sayap. Bajingan, lihat pistolnya. Qin Ming mengambil pistol seorang pria dan menarik pelatuk ular piton emas itu dalam sekejap. Apa yang tidak disangka Qin Ming adalah sisik di kepala ular piton emas itu bahkan lebih keras, dan serangkaian percikan api meletus ketika peluru mengenainya. Dia segera memutar pistolnya dan menembak lagi, mengenai salah satu kepala ular piton emas itu tanpa bias apapun. Ular piton emas itu menjerit melengking, melengkungkan tubuhnya, dan menerkam seperti anak panah dari talinya, membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Qin Ming. Cepat kabur bersama orang banyak, aku akan menghentikanmu. Qin Ming menarik Xiao Yutong, yang masih menyaksikan kegembiraan itu, kembali dengan cepat, lalu mendorong Xiao Yutong keluar. Ular piton emas itu melompat ke udara, tubuhnya terpelintir, dan ekornya tersapu ke depan dengan angin kencang. Melihat ekor ular itu sudah dekat, Qin Ming mengetukkan jari kakinya dan melompat ke udara, ekor ular itu menyapu sekelompok ular, dan lebih dari selusin ular emas segera terbang keluar. Bang! Qin Ming melihat waktu yang tepat dan menembak lagi. Peluru itu langsung masuk ke mata ular piton emas lainnya, menyebabkan semburan darah. Ular piton emas itu menjadi buta dan menjadi gila. Tubuhnya yang panjang dan tebal menari dengan liar dan menyerang segala sesuatu di sekitarnya tanpa pandang bulu. Kerumunan di sekitar mereka sudah menghilang, dan yang kurang beruntung adalah ular dan porselen biru dan putih. Kemanapun tubuh besar ular piton emas itu lewat, daging dan darah ular itu berantakan, dan pecahan porselen biru dan putih yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pecahan, membuat suara gemerincing. Mereka yang semula melarikan diri ke koridor berteriak dan berlari kembali dengan putus asa, karena banyak juga ular emas yang muncul di koridor, merangkak entah dari mana, memotong jalur pelarian mereka. Lewat sini, ada jalan masuk di sini. Ada ular piton emas gila dan segerombolan ular di aula, dan mereka tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Orang-orang yang selamat berlari menuju lorong gelap di belakang aula lebih baik daripada tinggal dan menunggu kematian. Saudara Qin, ayo pergi juga. Xiao Yutong berlari kembali bersama kerumunan dan menyapa. Ular piton emas menjadi buta dan tidak lagi menjadi ancaman bagi Qin Ming. Dia mengangguk dan hendak mundur ketika dia tiba-tiba melihat bayangan hitam jatuh dari balok dan mendarat di kepala ular piton emas. Itu kucing hitam, badannya hitam seperti tinta, berminyak. Cahayanya bersinar terang, dan cakar tajam menembus mata ular piton emas itu, dan dalam sekejap seluruh kaki kucing itu tenggelam di dalamnya. Ular piton emas telah menjadi buta dan tidak menyadari bahwa masih ada musuh yang mengintai. Sebelum sempat bereaksi, kucing hitam itu melompat kembali ke balok dengan beberapa lompatan ringan, masih memegang bola di cakarnya otak ular piton emas. Semua ini terjadi dalam kilatan petir. Ular piton emas tak berotak itu jatuh ke tanah, berputar lemah beberapa kali, dan kemudian menjadi tidak bergerak. Pertarungan penembak jitu dan kerang, nelayan menang, dan kucing hitam menjadi roh. Qin Ming berhenti dan menatap kucing hitam itu, dan Xiao Yutong juga datang dengan rasa ingin tahu. Kembali ke sorotan, kucing hitam itu berbaring malas dan menjilat otak dari cakarnya, memakannya dengan nikmat seolah-olah itu adalah makanan yang lezat. Melihat pemandangan ini, Xiao Yutong menggigil dan merinding di sekujur tubuhnya. Tepat ketika mereka berdua berhenti untuk melihat kucing hitam itu, beberapa ular emas kecil merangkak mendekat. Tongkat ayun di tangan Qin Ming bergetar dan menerbangkan semua ular emas itu. Dalam waktu singkat, kucing hitam itu telah menjilat otak dari cakarnya dengan bersih, dan memandang Qin Ming dan Qin Ming dibawa dengan sepasang mata biru bersinar, penuh dengan penghinaan manusia. Diperkirakan kucing hitam ini sering memakan otak ular emas, dan telah mengalami beberapa mutasi sehingga membuatnya sedikit lebih spiritual. Namun, saat ini,
Kepala kucing hitam itu tenggelam dan langsung jatuh dari pancaran cahaya. Setelah mendarat, terlihat seperti mabuk, tidak stabil dan sempoyongan. Kegembiraan yang luar biasa membawa kesedihan. Qin Ming menyombongkan diri saat dia melihat kucing hitam itu jatuh tanpa alasan. Saya kira kucing hitam ini memakan otak ular dan menderita gangguan pencernaan untuk sementara waktu. Saudara Qin, cepat tangkap. Ia sudah lama tinggal di makam kuno dan memakan ular emas. Mungkin bisa membawa kita keluar dari sana. Makam kuno. Desak Xiao Yutong. Titik. Qin Mingjian melangkah maju, meraih punggung kucing hitam itu, lalu mengeluarkan tali dari ransel orang yang sudah meninggal dan mengikatnya di leher kucing hitam itu. Dari awal sampai akhir, kucing hitam itu tidak meronta, merasa pusing. Hampir setengah dari porselen biru dan putih di aula utama dihancurkan oleh ular piton emas ketika menjadi gila, tetapi beberapa masih utuh. Namun, Qin Ming dan Xiao Yutong bukanlah orang yang suka mencari uang untuk bersenang-senang dan tidak melawan porselen King Hua yang punya ide dan berjalan di sepanjang lorong di belakang aula. Melalui lorong ini, keduanya sampai ke ruang makam. Ada peti mati batu giok di tengah ruang makam, dan ada pohon besar yang tumbuh di belakang peti mati tersebut. Qin Ming melihat lebih dekat dan menemukan bahwa itu bukanlah pohon asli, tetapi terbuat dari keramik, tingginya seperti ruang makam dan memiliki paha yang tebal, batang dan cabangnya ditutupi dengan pola hijau dan tinta, itu memantulkan kilau biru samar. Ya Tuhan, itu pohon porselen biru dan putih. Seru Xiao Yutong. Kamu di sini tepat pada waktunya. Kemarilah dan bantu kami membuka peti mati. Ada 5 orang di dalam makam, mengelilingi peti mati giok. Melihat Qin Ming dan yang lainnya masuk, Xiao mengerahkan senjatanya ke Qin Ming dan mengancam. Mereka berlima semuanya adalah anak buah Hoki. Kali ini mereka memasuki makam kuno dan diserang oleh segerombolan ular. Mereka bahkan tidak mendapatkan sepotong porselen biru dan putih peti mati, jadi mereka membuka peti mati itu. Ide perburuan harta karun. Namun, mereka khawatir tentang sesuatu yang aneh tentang peti mati dan sedang mendiskusikan cara membuka peti mati. Qin Ming dan istrinya kebetulan masuk, dan mereka mendapat ide untuk membiarkan Qin Ming berfungsi sebagai umpan meriam. Apa yang ingin kamu lakukan? Di saat yang sama, pistol di tangan Qin Ming juga diarahkan ke Xiao Hu. Jangan bergerak, aku akan membunuhmu jika kamu berani bergerak. 4 orang lainnya mengangkat senjata mereka satu demi satu, masing-masing membidik Qin Ming dan Xiao Yutong, dengan pedang mereka berperang. Xiao Hu berpura-pura tenang, tersenyum dingin, dan berkata dengan paksaan, wah, sebaiknya kamu lebih pintar. Kami punya 5 senjata, tapi kamu hanya punya 1. Kami akan menembakkannya secara acak dan kami akan menghajarmu hingga menjadi saringan. Jika Anda dengan patuh bekerja sama dengan kami dalam membuka peti mati. Tidak peduli harta apa yang kami temukan, saya jamin Anda akan mendapat bagian. Jika Anda ingin mati atau berbagi harta itu, Anda tidak perlu memberitahu saya bagaimana cara memilihnya. Qin Ming tentu saja tidak percaya apa yang dikatakan orang ini. Tidak peduli benda pemakaman apa yang ada di peti mati, orang ini pasti akan membunuh seseorang dan membungkamnya pada akhirnya. Tidak masalah jika kamu memiliki lebih banyak senjata. Aku tidak bisa menjamin akan membunuh orang lain, tapi aku bisa menjamin akan membunuhmu. Jangan paksa aku, biarkan aku memikirkannya. Oke, aku akan memberimu waktu sebentar untuk memikirkannya. Xiao Hu takut Qin Ming bodoh dan benar-benar akan mengalahkannya. Bahkan jika Qin Ming dipukuli sampai mati, dia tidak akan bisa bertahan. Dia diam-diam melangkah mundur, menjauhkan diri, dan terus mundur. Kami tiba di pohon porselen biru dan putih. Waktu berlalu detik demi detik, dan makam itu menjadi sunyi senyap. Suasananya tampak sangat menyedihkan. Xiao Hu dan 5 orang lainnya menatap Qin Ming dengan penuh perhatian, takut dia sedang mempermainkannya. Tiba-tiba, Xiao Hu merasa wajahnya basah, seolah-olah ada sesuatu yang menempel di wajahnya. Dia meraihnya dan menemukan bahwa itu lengket dan sedikit hangat. Sebelum dia bisa melihat dengan jelas apa yang dia pegang di tangannya, dia tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di lehernya dan berteriak ngeri. Ah, Xiao Hu hanya berteriak setengah suara sebelum suaranya terdengar tiba-tiba dan dia meninggal. Qin Ming, yang berdiri di seberangnya, dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah monster yang tampak seperti ular atau buaya, ditutupi sisik bermotif hijau dan tinta dan terlihat sangat keras, tidak dapat ditemukan kecuali Anda melihat lebih dekat. Monster itu membuka mulutnya dan menggigit leher Xiao Hu. Dengan suara berderak, kepala Xiao Hu jatuh ke tanah, dan darah mengalir keluar seperti pegas yang tak terhentikan. Apa yang terjadi? Apa-apaan ini? 4 orang lainnya terkejut dan menarik pelatuk monster itu. Monster itu melompat dari tubuh Xiao Hu yang tanpa kepala, dan mendarat di atas seorang pemuda dalam sekejap, menggigitnya dalam satu gigitan dengan mulutnya yang bergigi tajam. Pemuda itu melolong seperti babi dan jatuh ke tanah. Yang lain tidak berani menembak lagi, karena takut melukai teman mereka. Mereka semua mengeluarkan tongkatnya dan menghancurkannya secara acak. Itu tidak diobati. Aku tahu. Jika tebakanku benar, itu adalah binatang porselen biru dan putih. Aku tidak menyangka benda legendaris itu benar-benar ada. Xiao Yutong tampak sangat bersemangat, bahkan melupakan bahayanya, dan ingin mendekat dan mengambil melihat lebih dekat. Keingintahuan membunuh kucing itu, kamu akan mati. Qin Ming meraih Xiao Yutong,
kembali ke pintu masuk lorong yang baru saja dia masuki, dan menyerahkan tali yang menahan kucing hitam itu kepada Xiao Yutong. Hati-hati, aku akan naik dan menghadapi monster itu. Xiao Yutong kembali dari kegembiraannya, meludahkan kepala ular, dan menghentikan Qin Ming. Itu adalah binatang porselen biru dan putih, makhluk yang hanya ada di buku-buku kuno. Sangat sulit untuk dihadapi. Saudara Qin, jangan mengambil risiko. Saya punya cara untuk menghadapinya dengan mudah. Dalam waktu singkat ketika mereka berdua berbicara, Xiao Hu dan 5 orang lainnya semuanya terbunuh di mulut monster itu. Tubuh monster itu juga berlumuran darah, dan terlihat sangat ganas dan menakutkan mata dingin menatap Qin Ming He. Bersambung.